Hai semua, ketemu lagi dengan saya Martini. Kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan penyesuaian yang sesi 2 ya. Oke, pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Penerimaan kas yang dicatat sebagai kewajiban karena pelayanannya belum dilakukan. Jadi di sini kita sudah nerima uangnya dulu, tapi kita belum melakukan kewajiban kita. Cash receipt before revenue recorded. Pendapatan diterima di muka ini sering terjadi sehubungan dengan rent, airline ticket, magazine, customer deposit. Ayat jurnal penyesuaian dibuat untuk mencatat pendapatan atas jasa yang dilakukan selama periode dan untuk menunjukkan kewajiban yang tersisa pada akhir periode. Menghasilkan penurunan atau debit ke akun kewajiban dan peningkatan atau kredit ke akun pendapatan. Contohnya, perusahaan menerima $1.200 pada tanggal 2 Oktober untuk layanan periklanan yang diharapkan akan selesai sebelum 31 Desember. Pendapatan layanan tersebut diterima di muka menunjukkan saldo sebesar $1.200 dalam saldo percobaan per 31 Oktober. Analisisnya mengungkapkan bahwa perusahaan melakukan layanan senilai $400 pada bulan Oktober. Maka jurnal penyesuaiannya adalah unearned service revenue atau pendapatan yang diterima di muka sebesar $400 pada service revenue atau pendapatan jasa sebesar $400. Seperti biasa, kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Ini dicatatnya ke dalam liabilities atau utang sebesar $400 dan owner equity-nya berupa pendapatan jasa sebesar $400 mengalami peningkatan. Kenapa? Karena kita nerima uang sebesar $400 tapi pekerjaannya belum selesai. Jadi kita masih punya utang. Kemudian kalau masuk ke jurnal, seperti yang tadi sudah dijelaskan, unearned service revenue atau pendapatan yang diterima di muka pada pendapatan jasa sebesar $400. Dari jurnal ini kita posting ke buku besar, di mana yang terpengaruh adalah akun pendapatan diterima di muka dan pendapatan jasa. Yang debit masuk debit, yang kredit masuk kredit. Nah, berikutnya adalah menyiapkan jurnal penyesuaian untuk yang accrual. Accrual dibuat untuk mencatat pendapatan jasa dan biaya yang timbul. Ya, di mana pendapatan ini sudah dilakukan tapi belum dicatat dalam laporan. Kemudian kalau yang biaya ini biaya-biaya yang belum dibayarkan. Pendapatan atas jasa yang dilakukan tapi belum diterima secara tunai ataupun belum dicatat. Revenue recorded before cash receipt. Pendapatan yang masih harus dibayar seringkali terjadi sehubungan dengan rent, interest, dan service. Ayat jurnal penyesuaian menunjukkan piutang yang ada dan mencatat pendapatan atas jasa yang dilakukan. Meningkatkan atau debit pada akun aset dan meningkatkan di kredit untuk akun pendapatan. Kenapa? Karena di sini pendapatan yang masih harus dibayar, ya. Berarti kita punya pendapatan tapi belum dibayar oleh klien, atau pendapatan yang masih harus diterima, boleh, ya. Jadi di sini baik sisi aset maupun sisi revenue tetap meningkat. Karena apa? Karena kita punya piutang, ya, kita punya pendapatan walaupun itu belum diterima. Kemudian untuk di sisi pendapatannya ya kita akui sebagai pendapatan jasa. Contoh, perusahaan melakukan layanan senilai $200 ya, yang tidak ditagihkan kepada klien pada atau sebelum tanggal 31 Oktober. Kita punya pekerjaan nilainya $200 tapi belum kita minta bayarannya.
ya, belum kita minta bayarannya. Maka kita punya piutang. Jurnalnya adalah account receivable atau piutang pada pendapatan jasa sebesar 200. Ya. Kemudian per tanggal 10 November ternyata sudah kita terima layanan jasanya. Maka jurnalnya kas pada piutang sebesar 200. Ini sama ketika masuk ke persamaan dasar akuntansi, aset menambah piutang di sisi owner equity berupa pendapatan jasa bertambah juga 200. Kemudian kalau masuk ke jurnal account receivable atau piutang pada service revenue pendapatan jasa sebesar 200. Setelah di jurnal kita posting ke buku besar, di mana akun yang akun yang terpengaruh adalah akun piutang dan pendapatan jasa. Nah, berikutnya adalah beban yang terjadi tapi belum dibayar. Expenses recorded before cash payment, di mana biaya yang masih harus dibayar ini sering terjadi sehubungan dengan rent, interest, tax, dan salaries. Jurnal penyesuaian mencatat kewajiban dan mengakui biaya. Jurnalnya meningkatkan atau mendebet akun pengeluaran dan meningkatkan atau mengkredit akun kewajiban. Jadi di sini kalau tadi pendapatan yang masih harus diterima, ya, kita punya jasa tapi belum nerima bayaran, kita masih punya piutang, itu bertambah di piutang, bertambah di pendapatan, ya. Tapi kalau ini beban bertambah karena beban belum bayar, kita yang belum bayar, kita punya utang, ya. Bertambah di beban dan bertambah juga di utang. Contoh, perusahaan menandatangani wesel untuk 3 bulan sejumlah $5.000. Wesel tersebut mewajibkan perusahaan untuk membayar bunganya. Oke. Nilai utangnya 5.000, annual rate-nya 12%, maka per bulannya 1%, ya. Maka bunganya sebesar $50. Jurnalnya adalah interest expense pada interest payable sebesar 50. Kita mengakui adanya beban bunga tapi belum dibayar. Maka beban bunga pada utang bunga sebesar 50. Berikutnya sama halnya dengan yang sebelumnya, masuk ke persamaan dasar, utang bertambah, ya, ini mempengaruhi sisi kredit, liabilities, dan owner equity. Liabilities atau utang bertambah berupa utang bunga, dan owner equity berupa biaya bunga sebesar 50. Ya. Ini bertambah, ya. Oke, bukan berkurang. Kemudian kalau dalam jurnal interest expense pada interest payable sebesar 50. Setelah di jurnal masuk ke buku besar, yang terpengaruh adalah akun interest expense dan interest payable. Nah, berikutnya adalah perusahaan membayar gaji dan upah tanggal 26 Oktober. Pembayaran gaji berikutnya tidak akan dilakukan hingga 9 November, berarti masih punya utang gaji, ya. Gaji karyawan belum dibayar sampai dengan 9 November. Padahal biasanya periode pembayaran gaji itu tanggal 26 Oktober. Para karyawan menerima gaji total sebesar $2.000 untuk kerja 5 hari dalam seminggu atau $400 per hari. Maka jurnalnya adalah beban gaji dan upah pada utang gaji dan upah sebesar 1.200. Tadi sehari, ya kan, 400. Nah, kemudian kalau masuk ke dalam persamaan dasar, ya, utang bertambah 1.200, beban upah dan gaji itu juga bertambah, ya, bukan berkurang, ya, sebesar 1.200. Dari jurnal kita buat atau kita masukkan ke dalam buku besar, di mana akun yang terpengaruh adalah salaries and expenses dan
salaries and wages payable. Beban gaji dan upah dan utang gaji dan upah. Nah, ini adalah ringkasan dari jurnal penyesuaian. Kalau jurnal itu prepaid expenses, biaya dibayar di muka, itu sisi debitnya adalah biaya tersebut dan sisi kreditnya adalah akun kontranya. Ya. Kemudian unearned revenue berarti diterima di muka, pendapatan yang diterima di muka itu debitnya adalah liabilities atau utang, kreditnya adalah revenue. Kemudian kalau pendapatan yang masih akan diterima atau belum dibayar oleh klien, maka sisi debitnya adalah aset berupa piutang dan sisi kreditnya revenue. Kemudian accrued expenses atau beban yang masih belum dibayar, debitnya adalah biaya, kreditnya adalah utang. Oke, demikian bahasan mengenai penyesuaian, di mana penyesuaian ini tadinya saya pecah jadi 2, sesi 1 dan sesi 2. Ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.